Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Sophia dengan NIM 123210136, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Tumbuh Kembang Anak Usia Dini dalam Perkembangan Motorik Kasar. Sebelumnya, apa sih itu motorik kasar? Motorik kasar adalah kemampuan anak dalam melakukan gerakan yang melibatkan otot besar, seperti badan, tangan, dan kaki. Sebuah proses panjang yang dilalui anak dalam tumbuh kembangnya. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan satu kesatuan yang menentukan laju tumbuh kembang anak hari demi hari, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Anak usia dini merupakan individu yang unik sebab mereka berada pada rentang usia 0-6 tahun. Nah, pada usia ini disebut juga dengan golden age, di mana perkembangan otak akan berkembang pesat. 5 tahun pertama anak tumbuh kembang disebut masa golden age karena merupakan masa berkembang pesatnya kondisi fisik dan seluruh kemampuan anak. Nah, ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama, kemampuan motorik kasar anak usia dini. Yang kedua, perkembangan motorik kasar anak usia dini. Yang ketiga, gerak dasar motorik kasar anak usia dini. Yang keempat, unsur-unsur keterampilan motorik kasar anak usia dini. Yang kelima, tahapan perkembangan motorik kasar anak usia dini. Dan yang terakhir, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar anak usia dini. Materi yang pertama yaitu kemampuan motorik kasar anak usia dini. Nah, keterampilan motorik kasar anak usia dini merupakan bagian dari perkembangan motorik fisik anak beserta aspek kognitif, sosial, emosional, linguistik, moral, religius. Itu adalah 5 aspek perkembangan yang harus dikembangkan pada anak usia dini. Gerakan motorik kasar merupakan bagian dari aktivitas yang mencakup keterampilan otot besar dengan mengutamakan kekuatan fisik dan keseimbangan. Keterampilan motorik kasar merupakan gerak tubuh yang melibatkan otot besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh dan dipengaruhi oleh tingkat kematangan anak itu sendiri. Kemampuan ini biasanya digunakan oleh anak-anak untuk melakukan aktivitas olahraga. Nah, perkembangan fisik seorang anak secara langsung menentukan kemampuan motorik anak. Artinya, apabila terjadi kesalahan dan mempengaruhi kemampuan anak dalam menguasai keterampilan motorik dan gerak, yaitu perkembangan fisik anak itu sendiri. Jelahwe mengklasifikasikan kemampuan motorik menjadi 3 kategori. Yang pertama ada keterampilan lokomotor. Nah, keterampilan lokomotor adalah menggerakkan tubuh dari satu tempat ke tempat lain seperti berjalan, berlari, berlompat, dan meluncur. Nah, yang kedua ada keterampilan non-lokomotor, yaitu keterampilan yang digunakan tanpa menggerakkan tubuh atau bergerak di tempat. Contohnya seperti membungkuk dan meregangkan tubuh, mendorong dan menarik, berjalan di tempat, melompat di tempat, berdiri dengan setut kaki, dan menendang secara bergantian. Yang ketiga ada keterampilan manipulatif, yaitu keterampilan yang dikembangkan anak ketika mereka menguasai berbagai objek, dan keterampilan ini memerlukan lebih banyak tangan dan kaki. Contohnya itu seperti melempar, memukul, menendang, menangkap benda, memutar tali, dan menggiring bola. Selanjutnya ada perkembangan motorik kasar anak usia dini. Bambang Sujiono menyatakan bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Perkembangan motorik anak lebih dulu daripada perkembangan motorik halus. Misalnya, anak akan lebih dulu memegang benda-benda yang ukuran besar daripada yang ukuran kecil, karena anak belum mampu mengontrol gerakan jari-jari tangannya untuk kemampuan motorik halusnya, nah seperti meronceng, menggunting, dan lain-lain. Pengembangan gerakan motorik kasar juga memerlukan koordinasi kelompok otot anak yang tertentu yang dapat membuat mereka dapat meloncat, memanjat, berlari, menaiki sepeda roda, serta berdiri dengan satu kaki. Lalu bahkan ada juga anak-anak yang melakukan hal-hal yang lebih sulit seperti jungkir balik dan bermain sepatu roda. Oleh sebab itu, biasanya anak belajar gerakan motorik kasar di luar kelas atau luar ruangan. Nah, selanjutnya ada gerak dasar motorik kasar pada anak. Yang pertama ada berjalan. Pada kemampuan motorik ini, yang harus diberikan stimulasi adalah kemampuan berdiri, berjalan ke depan, berjalan ke belakang, berjalan bertingkat, melompat atau meloncat, dan menendang bola. Nah, seharusnya dikuasai anak saat berusia 1 tahun, sedangkan berdiri satu kaki dikuasai anak saat dia usia 2 tahun. Yang kedua ada berlari. Nah, perkembangan lari akan mempengaruhi anak dalam perkembangan lompat, lempar, dan kemampuan konsentrasi anak. Yang ketiga ada melompat. Nah, kemampuan dasar yang harus dimiliki anak pada fase melompat adalah keseimbangan yang baik, kemampuan koordinasi, motorik, dan perencanaan gerak.
Nah, yang selanjutnya ada unsur-unsur keterampilan dan motorik kasar anak usia dini. Yang pertama, kekuatan. Kekuatan adalah keterampilan sekelompok otot untuk menimbulkan tenaga sewaktu kontraksi seperti berlari, memanjat, melempar, dan lain-lain. Yang kedua, ada koordinasi, yaitu keterampilan yang mempersatukan atau memisahkan dalam satu tugas yang kompleks. Misalnya, anak dalam melakukan lemparan harus ada koordinasi seluruh anggota tubuh yang terlibat. Yang kedua, ada kecepatan. Nah, kecepatan adalah sebagai keterampilan yang berdasarkan kelenturan dalam satuan waktu tertentu. Contohnya, berapa jarak yang ditempuh anak dalam melakukan lari 4 detik. Semakin jauh jarak yang ditempuh anak, semakin tinggi kecepatannya. Yang keempat, ada keseimbangan. Keseimbangan adalah keterampilan seorang untuk mempertahankan tubuh dalam berbagai posisi. Yang kelima, ada kelincahan. Kelincahan adalah keterampilan mengubah arah dan posisi tubuh dengan cepat dan tepat pada waktu bergerak dari titik satu ke titik yang lainnya. Selanjutnya ada tahap perkembangan motorik kasar anak usia dini. Kemampuan motorik kasar anak usia dini setiap tahapan berbeda-beda karena sesungguhnya perkembangan motorik kasar itu bergantung pada kematangan otot dan syaraf anak, sehingga sebelum sistem saraf dan otot matang dan berkembang dengan baik, maka upaya untuk mengajarkan gerakan atau keterampilan motorik kepada anak akan sia-sia. Adapun tahapan perkembangan motorik kasar anak usia dini berdasarkan usia. Yang pertama ada perkembangan motorik kasar anak usia 0-12 bulan. Nah, pada usia 0-3 bulan, anak hanya bisa mengangkat kepalanya sebentar ketika sedang tengkurap. Kemudian, usia 4-6 bulan, keseimbangan tubuh dan gerakan anak akan berkembang drastis. Nah, jika sudah menginjak usia 7-9 bulan, kekuatan otot kaki anak semakin kuat sehingga si ibu bisa mencoba melatih anak berjalan sambil menopang dadanya. Yang kedua, anak usia 1 tahun. Nah, usia 1 tahun dari segi motorik kasar sudah bisa terlihat dari kemampuannya berjalan dengan satu tangan dan dituntun. Lalu, yang ketiga, anak usia 2 tahun. Memasuki usia ini, anak mulai bisa melompat dengan menggunakan kedua kakinya secara bersamaan. Yang keempat, ada anak usia 3 tahun. Nah, pada usia ini, keterampilan motorik kasar anak semakin berkembang, ditandai dengan kemampuannya dalam melempar bola kepada orang dewasa dan menaiki sepeda roda 3 dan tidak terjatuh saat berjalan, juga bahkan bisa berdiri dengan satu kaki selama 1-2 detik. Yang kelima ada anak usia 4 tahun. Jika sudah memasuki usia ini, anak umumnya sudah menguasai cara menaiki tangga dengan kaki secara bergantian, lalu menangkap bola menggunakan tubuh dan lengannya, serta berlarian dengan lancar tanpa perubahan kecepatan. Nah, yang terakhir ada anak usia 5 tahun. Nah, anak usia 5 tahun biasanya sudah mulai memasuki sekolah dasar. Pada tahap ini, perkembangan motorik kasar. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan motorik kasar. Sugiono menyatakan bahwa sistem saraf merupakan faktor utama dalam efektivitas penggunaan gerak anak. Selain itu, faktor lingkungan juga mempengaruhi pengembangan kemampuan gerak motorik kasar. Motivasi untuk bergerak mungkin karena adanya stimulasi dari lingkungan, misalnya melihat benda atau mainan yang menarik, maka seseorang akan bergerak menuju ke arah benda tersebut. Ada juga beberapa faktor yang dapat mempengaruhi proses perkembangan motorik anak usia dini. Yang pertama itu kematangan. Kemampuan anak melakukan gerakan motorik sangat ditentukan oleh kematangan syaraf yang mengatur gerakan tersebut. Yang kedua ada gizi. Anak yang mendapatkan asupan gizi yang baik, maka secara kondisi fisik anak juga akan memiliki kondisi yang baik sehingga dapat bergerak dan beraktivitas secara aktif dalam menggunakan anggota tubuhnya. Yang ketiga ada obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, ada banyak faktor yang dapat memicu obesitas. Salah satunya adalah faktor keturunan. Jika anak malas bergerak, maka lemak akan tertimbun dan membuat tubuh menjadi gemuk. Anak yang mengalami obesitas umumnya memiliki rasa percaya diri yang rendah. Yang keempat ada jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin akan tampak dalam berbagai kegiatan pada usia 2-5 tahun. Umumnya anak perempuan lebih pada keterampilan keseimbangan tubuh seperti lompat tali, sedangkan pada anak laki-laki lebih pada keterampilan melempar, menangkap, menendang setelah usia 5 tahun. Kemampuan gerak anak laki-laki dan perempuan saling menyusul. Yang kelima ada latihan. Untuk mengembangkan keterampilan motorik anak, perlu dilakukan latihan dan bimbingan dari orang tua atau guru. Yang keenam ada motivasi. Dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk melakukan berbagai kegiatan motorik kasar serta menyediakan berbagai sarana yang dibutuhkan anak. Yang ketujuh ada pengalaman. Nah, pengalaman gerak merupakan dasar bagi pengalaman berikutnya. Pemberian pelatihan dan
dan pengalaman yang membangkitkan rasa senang pada anak. Yang kedelapan ada urutan perkembangan. Nah, proses perkembangan fisik manusia berlangsung berurutan dari gerakan yang belum terarah pada lebih terarah, kemudian sampai mampu menggabungkan gerakan yang berlawanan dengan koordinasi gerakan yang baik. Nah, dari materi yang kita bahas tadi, dapat simpulkan bahwa tumbuh kembang anak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Pertumbuhan dan perkembangan melibatkan perubahan yang terjadi pada anak, yakni terjadi secara bersamaan yang disertai dengan perubahan fungsi-fungsi lainnya. Seperti halnya dalam perkembangan motorik kasar, tentunya disertai dengan perubahan pada organ lain yang menyertainya. Perubahan-perubahan motorik yang terjadi meliputi perubahan ukuran tubuh secara umum, perubahan proporsi tubuh, berubahnya ciri-ciri lama, dan timbulnya ciri-ciri baru sebagai tanda kematangan satu organ tubuh tertentu. Pada dasarnya, perkembangan awal itu akan menentukan perkembangan selanjutnya, sehingga penting perkembangan motorik terstimulasi sejak dini. Seseorang tidak akan melewati satu tahap perkembangan sebelum dia melewati tahapan sebelumnya. Karena itu, perkembangan awal merupakan masa kritis karena akan menentukan perkembangan selanjutnya. Perkembangan juga memiliki tahap yang berurutan. Tahap ini dilalui seorang anak mengikuti pola yang teratur dan berurutan. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.